Hai teman-teman fisika, hari ini kita lanjut belajar tentang termodinamika ya. Ini adalah part kedua ya teman-teman, ini lanjutan dari part sebelumnya. Langsung aja ke soalnya. Nomor 1, sejumlah gas ideal mengalami proses seperti gambar berikut. Oke, sudah ada ya gambarnya seperti ini. Proses yang menggambarkan adiabatis, isokorik, dan isobarik ya. Adiabatis, isokorik, dan isobarik. Oke, kita lihat gambarnya. Adiabatis itu keadaan ketika tidak ada kalor yang masuk ataupun yang keluar. Sehingga di proses tersebut ada usaha tapi nggak ada kalor yang masuk ataupun yang keluar ya teman-teman. Sedangkan isokorik itu adalah keadaan ketika volumenya tetap ya, volumenya nggak berubah di prosesnya. Selanjutnya adalah isobarik ya teman-teman. Isobarik itu di dalam prosesnya itu tidak ada perubahan tekanan, presurnya tetap. Kita analisis per nomornya ya. Dari nomor 1 ke nomor 2 itu prosesnya presurnya tetap. Jadi presurnya di sini nilainya tidak ada berubah. Berarti dari 1 ke 2 itu namanya adalah isobarik ya teman-teman. Isobarik. Keadaan nomor 2 ke 3, nah di sini adalah adiabatis. Adiabatis. Selanjutnya lagi proses 3 ke 4, di sini volumenya tetap. Ya, volumenya tetap. Nilainya di posisi 3 ataupun di posisi 4, volumenya tetap. Sehingga itu namanya adalah 3 ke 4 namanya adalah isokorik. Ya, teman-teman. Selanjutnya lagi dari ini 3 ke 4. Dari 4 ke 5 itu sama dengan 1 ke 2 juga. Ya. Adalah isobar ya, isobarik. Selanjutnya lagi dari 5 ke 1. Dari 5 menuju 1 itu volumenya tetap ya teman-teman ya. Volumenya tetap di posisi sini berapapun nilainya, volume di posisi 5 dan posisi 1 itu tetap. Sehingga itu namanya adalah isokorik. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 2. Suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada gambar di samping. Kerja yang dihasilkan pada proses siklus ini adalah teman-teman, untuk usaha ataupun kerja di sini itu sama dengan luasan dari daerah ini. Ya. Dan luas ya ataupun kerja atau sama dengan usaha kita simbolkan dengan W, memang simbolnya W ya. Itu sama dengan luasnya ini. Luasnya ini di sini 2 ya, teman-teman ya. Berarti 2 meter pangkat 2, pangkat 3. Terus dikali dengan di sini dari 1 ke 3 berarti 2 juga. Ya, 2. Tapi ingat dia 10 pangkat 5 ya. Kali 10 pangkat 5. Dan itu berarti 4 kali 10 pangkat 5, satuannya adalah joule. Nah, di sini kan dimintanya kan kilojoule. Berarti kalau kilojoule berarti 4 kali 10 pangkat 2 kJ kilojoule. Atau kalau dalam angka biasa berarti 400 kilojoule. Semacam ini ya teman-teman ya. Dapat W-nya ini. Lanjut soal nomor 3. Suatu pesawat pendingin Carnot mempunyai koefisien kinerja. Oke, koefisien kinerja itu adalah CP ya, sama dengan 6,5. Jika reservoir yang tinggi suhunya itu berarti kita tulis T tinggi ya, TT sama dengan 27 derajat Celcius. Kita jadikan ke Kelvin ditambah 273, itu sama dengan 300 ya, 300 Kelvin.
Maka reservoir yang bersuhu rendah berarti T yang rendah, TR sama dengan berapa. Nah teman-teman, kita punya persamaan untuk mencari koefisien kinerja. Rumusnya adalah CP sama dengan T yang rendah per delta T, ataupun ini T tinggi minus T rendah. Ini ya formulanya teman-teman ya. Selanjutnya kita masukkan value ataupun nilainya ya. Kita masukkan CP-nya adalah 6,5 sama dengan T yang rendah itu yang dicari, tulis ya. Terus per yang tinggi adalah 300 kurangi TR. Selanjutnya kita kali silang. 6,5 kali 300 minus TR sama dengan TR. Terus ini berarti 6,5 kali 300 minus 6,5 TR sama dengan TR. Dan 6,5 dikalikan 300 itu adalah 1950 dikurangi, ini nggak usah dikurangi, langsung dipindah aja, berarti ini TR ditambah dengan 6,5 TR, dan berarti ini adalah 7,5 TR ya. Sehingga TR ini tetap ya, dan TR berarti sama dengan 1950 per 7,5. Setelah dibagi itu dapatnya adalah 260 Kelvin. Nah kalau dinyatakan dalam Celcius berarti dikurangi 273 ya. Kalau dalam Celcius berarti dikurangi 273 sama dengan minus 13 derajat Celcius kalau dalam Celcius ini. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah mesin pendingin memiliki reservoir suhu rendah sebesar minus 15 derajat Celcius. Kita tulis T rendah sama dengan minus 15 derajat Celcius. Kalau dinyatakan dalam Kelvin ditambah 273 itu adalah 258 Kelvin ya. Selanjutnya di situ dikasih tahu juga jika selisih suhu antara reservoir suhu tinggi dan suhu rendah sebesar 40 derajat Celcius, berarti itu adalah delta T yang sama dengan T tinggi dikurangi T rendah sama dengan 40 derajat Celcius. Oke, yang ditanyakan adalah tentukan koefisien performasi, berarti CP-nya berapa ya? CP sama dengan berapa? Nah, koefisien performasi kita punya rumusnya ini ya teman-teman ya. Rumusnya ini kita tulis langsung aja, CP sama dengan TR-nya itu adalah 258 dibagi 40. Tinggal membagi aja teman-teman ya. Setelah dibagi itu ternyata adalah 6,45. Jadi ini adalah besarnya dari koefisien performasi. Nomor 4 selesai. Kita lanjut nomor berikutnya. Sebuah kulkas memiliki suhu rendah negatif 13 derajat Celcius. TR, T rendahnya adalah minus 13 derajat Celcius. Dirubah ke Kelvin berarti ditambah 273 itu adalah 260 Kelvin ya teman-teman. 260 Kelvin. Selanjutnya lagi suhu tingginya 27. Oke, suhu tinggi berarti TT ya, T tinggi itu adalah 27 derajat Celcius dirupakan dalam Kelvin ditambah 273 itu sama dengan 300 Kelvin. Yang ditanyakan belum, jika kalori dipindahkan dari reservoir suhu rendah adalah itu, berarti ini adalah Q yang di suhu rendah sama dengan 1300 Joule. Tentukan usaha. Oke, usahanya sama dengan berapa? Nah teman-teman, kita punya rumus yang tadi koefisien performasi CP itu ada rumus yang tadi TR per
T tinggi kurangi T rendah. Dan satu lagi kita juga punya, kalau koefisien performasi itu adalah Q dari yang rendah dibagi dengan usaha. Ya, nah yang ditanyakan kan usaha. Sehingga kita bisa menuliskan semacam ini teman-teman, TR per T minus TR sama dengan Q yang rendah dibagi dengan usahanya. Kita masukkan value-nya. TR-nya adalah 260 per 300 dikurangi 260, saya langsungkan aja ini. 200 dikurangi 260 itu adalah 40 ya teman-teman ya, 40 sama dengan Q yang rendah itu 1300 per usaha. Kita coret yang bisa, ini bisa. Selanjutnya kita kali silang. 26W sama dengan 1300 kali 4, dan W sama dengan 1300 kali 4 per 26 dibagi ini 1, ini jadi 2, terus 4 bagi 2 berarti 4 bagi 2 berarti kan 2 jadinya ya, dan itu berarti 200 Joule. Oke, ini usahanya. Kita lanjut soal nomor 6. Sebuah mesin memiliki efisiensi sebesar 25%. Berarti efisiensinya sama dengan 25%. Dalam prosesnya membuang sebagian kalor ke tandon dingin yang bertemperatur, berarti ini T rendahnya sama dengan 0 derajat Celcius, kalau dinyatakan dalam Kelvin adalah 273 Kelvin. Maka tandon panasnya bertemperatur, nah T yang tinggi yang ditanyakan. Nah, teman-teman, kita punya rumus dari efisiensi itu sama dengan 1 dikurangi dengan T rendah per T tinggi terus dikali 100%. Nah, kita masukkan di sini adalah 25%. 25% kayak gini sama dengan 1 dikurangi TR-nya itu adalah 273. Ini 100%-nya kita hilangkan aja biar mempermudah penghitungan T tinggi ya. Selanjutnya kita bisa pindah ruaskan. Kita lanjutkan ke sini. Jadi 273 per T tinggi sama dengan 1 dikurangi 25 per 100. 25 per 100 itu sama dengan 1/4. Ini saya tulis 1/4. Ya, sehingga ini menjadi kayak gini. 4 kurangi 1 dan itu sama dengan 3/4. Terus kita kali silang. 3T tinggi sama dengan 4 kali 273. Jadi T tinggi sama dengan 4 kali 273 dibagi 3. Nah, setelah kita hitung itu sama dengan 364 Kelvin. Ini dalam satuan Kelvin. Kalau ditanyakan dalam satuan derajat Celcius seperti di soal ini, berarti dikurangi 273. Setelah dikurangi 273 itu adalah 91 derajat Celcius. Nah, ini dalam derajat Celcius. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Nomor 7. Efisiensi mesin Carnot yang tiap siklusnya menyerap kalor pada suhu 960 Kelvin, berarti ini adalah T tinggi ya, sama dengan 960, dan membuang kalor pada suhu sekian, berarti itu adalah T yang rendah, sama dengan 576 Kelvin. Yang ditanyakan adalah efisiensi. Efisiensi sama dengan berapa? Kita punya rumus efisiensi sama dengan 1 dikurangi T rendah per T tinggi kali 100%. Kayak gini ya teman-teman rumus aslinya. Kita hitung aja, 1 kurangi T
R-nya adalah 576 per 960 terus dikali 100%. Ini menjadi semacam ini teman-teman, 960 kurangi 576 kali 100%. Dan ini kita bisa kurangi dulu, itu adalah 384 per 960 kali 100%. Nah, setelah kita kalikan dan kita bagi, itu adalah sama dengan 40%. Kita lanjut soal nomor 8. Dalam sebuah tangki terdapat gas ideal, volumenya 4 liter. Berarti ini adalah V1 sama dengan 4 liter. Berikutnya suhunya berarti T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Dan tekanannya berarti pressure-nya sama dengan 3 atm. Gas mengalami proses pemanasan pada tekanan tetap. Oke, berarti dia itu adalah isobarik ya teman-teman. Sampai suhu 87. Berarti T2-nya itu adalah 87 derajat Celcius. Kapasitas kalor gas berarti C-nya gas ya, Cg lah ya, C gasnya itu sama dengan 9 Joule per kilogram. Besar volume akhir berarti V2 sama dengan berapa? Untuk mengerjakan ini teman-teman, kita harus ngerubah temperaturnya dulu dalam Kelvin. Di sini ditambah 273 dapatnya adalah 300 Kelvin. Dan 87 derajat Celcius dirubah ke Kelvin itu sama dengan 360 Kelvin. Nah, untuk mencari volume keadaan 2, kita bisa menggunakan prinsip dari isobarik dengan persamaan semacam ini. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kita langsung masukkan value-nya, nilainya teman-teman ya. Volumenya di sini 4 per T1-nya adalah 300 dan di sini V2-nya yang ditanyakan dan T2-nya itu sama dengan 360. Oke, kita coret yang bisa, ini coret bisa. Dan selanjutnya V2 kali 30 sama dengan 4 kali 36 dan V2 sama dengan 4 kali 36 per 30. Ini dibagi sama 3 dapatnya adalah 12. Ini bagi 3 dapatnya adalah 1, sehingga ini 48 ya, perkalian antara 4 sama 12 dibagi 10, 48 per 10. Dan V2-nya di sini ya teman-teman, V2-nya itu sama dengan 4,8, satuannya adalah liter. Oke, ini jawabannya teman-teman ya. Untuk part yang ini sepertinya cukup. Semoga teman-teman paham dan thank you.